Labeling. Kita melabel orang itu nakal. Kita ngejudge orang itu nakal. Jika seorang anak dilabel nakal terus-menerus, apa dia bisa menjadi baik? Nggak bisa. Kemudian dia kan nggak tahu ya siapa yang mencuri ya. Dia nggak paham siapa yang mencuri. Jadi dia bertanyalah sama singa, dia bertanya sama semua binatang-binatang yang ada di sana. Minta maaf, kemudian semuanya berakhir damai. Bukan bahagia, karena akhir bahagia belum tentu ada. Damai. Ya, karena diburu seperti apapun timun itu nggak akan kembali. Halo, kembali lagi di Sounding. Sekarang bulan puasa, selamat buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya penuh berkah. Ingat ya, puasa bukan cuma tentang lapar dan haus. Puasa itu tentang menahan diri. Oke, biar lebih ringan hari ini kita mau membahas mengenai dongeng. Dongeng yang hampir semua anak itu tahu. Apa? Dongeng yang bahkan ada lagunya. Nah, kita mau membahas mengenai sebuah dongeng yang namanya Si Kancil. Nyadar gak sih, dari kita kecil itu kita selalu mau tidur itu kita diceritain mengenai Si Kancil. Atau dongeng pertama yang biasanya orang Indonesia ceritakan ke anak-anaknya adalah Si Kancil. Gitu. Gimana lagunya? Masih inget gak? Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas diburu, jangan diberi ampun. Ada yang aneh gak sih dengan cerita itu? Saya menceritakan ini bukan tentang saya mau bilang bahwa cerita itu tidak baik. Bukan banget. Tapi ada banyak konteks di dalamnya yang membuat saya sendiri terganggu. Kita ambil per bait. Si Kancil anak nakal. Itu sudah kesalahan pertama. Labeling. Kita melabel orang itu nakal. Kita ngejudge orang itu nakal. Jika seorang anak dilabel nakal terus-menerus, apa dia bisa menjadi baik? Nggak bisa. Dia akan berkembang sesuai dengan label yang sudah diberikan. Gitu. Kedua, si Kancil anak nakal, suka mencuri. Suka mencuri berarti dia suka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ayo lekas diburu. Apakah orang yang nakal, orang yang bersalah itu punya hak atau punya sanksi harus diburu? Diburu itu berarti kan dikejar. Jangan diberi ampun. Itu yang paling fatal. Sedari kecil kita diajarkan untuk membalas. Ya teman-teman ya, hati-hati sekali dengan apapun yang kamu ceritakan kepada anak-anakmu, apapun yang kamu ceritakan kepada generasimu di bawah. Jika suatu hari nanti mereka menjadi orang yang membalas, orang yang tidak tahu caranya memaafkan, orang yang pendendam, jangan cuma marah sama mereka, coba berkaca. Ketika mereka kecil, apa yang kamu tanamkan? Nah, saya mau membuka cerita Kancil ini menurut versi saya yang selalu saya ceritakan dari anak-anak saya masih kecil. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak begini. Suatu hari ada seorang petani. Si petani ini punya timun yang sangat banyak, dia baru panen. Nah, kemudian dia tidur malam itu, besok paginya dia berharap dia bisa memetik semua timunnya, tapi timunnya habis. Berantakan kebunnya, timunnya habis dan dia sangat sedih. Kemudian dia kan nggak tahu ya siapa yang mencuri ya. Dia nggak paham siapa yang mencuri. Jadi dia bertanyalah sama singa, dia bertanya sama semua binatang-binatang yang ada di sana. Dia bertanya, singa, apa kamu lihat timun saya? Dan singa menjawab, saya itu pemakan daging, Pak. Saya tidak makan timun. Coba Bapak tanya sama jerapah. Dia jalan lagi di dalam hutan. Kebetulan di situasi itu adalah manusia dan hewan bisa hidup berdampingan. Dia jalan lagi ke dalam hutan, dia cari jerapah. Jerapah, apa kamu makan timun saya? Kata jerapah apa? Pak, saya itu makan daun dan harus dari tempat yang tinggi. Jadi saya gak mungkin makan timun Bapak. Coba Bapak tanya sama Kancil. Tapi di sekitar situ gak ada Kancil. Sampai akhirnya si Kancil itu mindik-mindik di balik pohon melihat si Pak Petani ini. Pak Petani ngelihat, kemudian dia lari ngejar Kancil. Kancil tunggu, Kancil tunggu. Kancilnya lari terus.
Kancilnya lari terus sampai akhirnya mereka berdua sama-sama capek dan ketemu. Kancil, jangan lari, saya cuma mau tanya, apa kamu lihat timun saya? Dan Kancil menangis dan dia cuma bilang, saya lihat Pak, tapi semalam saya lapar. Saya mau bilang sama Bapak, Bapak sudah tidur. Akhirnya Pak Tani cuma bilang, oke ya udah nggak apa-apa. Kamu salah, kamu sudah mencuri, kamu sudah mengambil hal yang bukan hak kamu. Tapi lain kali, jika kamu mau atau kamu butuh sesuatu, minta. Jangan mencuri. Dan Kancil meminta maaf, kemudian semuanya berakhir damai. Bukan bahagia, karena akhir bahagia belum tentu ada. Damai. Ya, karena diburu seperti apapun, timun itu nggak akan kembali. Dan kita tidak akan pernah mendidik seseorang berdasarkan label negatif yang pernah kita taruh ke mereka. Ingat deh, dari kita kecil tuh, dasar kamu anak nakal, dia akan tumbuh menjadi anak yang nakal. Dasar kamu gak tahu diri, dia akan tumbuh menjadi pembangkang. Ya, jika hari ini kamu melihat ada anak-anak yang masih bisa dibentuk dan kamu melihat mereka sangat kasar, sangat nakal, sangat pendendam, kasar segala macam, coba pikir lagi. Apa yang sudah ditanamkan orang-orang dewasa di sekitarnya? Karena mereka itu seperti spons yang akan menyerap semuanya. Mereka cuma kertas putih yang akan menerima semua tinta. Jangan cuma bisa menyalahkan anak-anak. Belajar mengintrospeksi bahwa orang dewasa tidak selalu benar. Ya, ajarkan mereka untuk mampu memaafkan. Alright, segitu dulu tentang Kancil. Nanti kita balik lagi. Terima kasih sudah duduk manis.